Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. 1. Segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Kedua, penentuan target pasar atau market targeting. Penentuan target pasar adalah kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil perusahaan. Ketiga, diferensiasi dan posisi pasar atau differentiation and position. Diferensiasi dan posisi pasar. Perbedaan utama antara penentuan posisi dan diferensiasi adalah penentuan posisi mengacu pada peroleh ruang di benak pelanggan, sedangkan diferensiasi adalah strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk membuat produk mereka unik agar menonjol dari para pesaing. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan strategi pemasaran. Pada umumnya, strategi pemasaran itu 4 tujuannya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran. Dan yang kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari strategi pemasaran. Di sana bisa kita lihat sendiri terdapat 4 fungsi dari strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Nah, dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa menggebrak pasar dengan inovasi terbaru, sehingga kondisi ini membuat konsumen yang awalnya merasa tidak butuh membeli sesuatu menjadi tergerak untuk membeli sesuatu. Nah, yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, koordinasi tim menjadi lebih baik dan terarah untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah salah satu yang bersifat kuantitatif, sehingga indikator keberhasilannya dapat diukur, misalnya target penjualan, target konsumen, dan target-target yang lainnya. Nah, yang keempat adalah mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas pemasaran, perusahaan dibutuhkan pengawasan yang efektif. Nah, selain itu terdapat juga contoh dari strategi pemasaran. Nah, ada beberapa contoh dari strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah partnership atau kemitraan. Kemitraan pemasaran ini memiliki sejumlah keunggulan, misalnya kita berkolaborasi dengan pihak lain. Yang kedua adalah bekerja sama dengan influencer. Di dalam pemasaran, kemampuan influencer jangan dianggap remeh. Mereka benar-benar memiliki banyak pengaruh pada setiap penjualan. Yang ketiga adalah melibatkan karyawan. Tidak ada salahnya jika kita melibatkan para karyawan di setiap proyek, karena di saat kita melibatkan karyawan, ini tentu saja akan memiliki efek ganda. Yang keempat adalah menjaga pelanggan lama. Kita harus memperlakukan pelanggan lama dengan baik,
karena mereka adalah salah satu pelanggan yang paling loyal dalam membeli produk. Misalkan, sesekali kita memberikan bonus kecil terhadap pelanggan-pelanggan tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang strategi pemasaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.